Dominasi Ducati mungkin bisa saja berubah pada 2027. Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, tahun depan semua mesin akan direset dan semua berpeluang untuk bisa menjadi juara. Terlebih, mantan pembalap juara dunia dari Ducati mengungkapkan bahwa Ducati tahun depan motornya lebih lambat. Jika itu keluar dari seorang jurnalis mungkin bisa diperdebatkan. Namun jika keluarnya dari mantan rider Ducati itu sendiri, hal itu bisa menjadi sinyal yang mungkin saja memang benar. Akankah Ducati mungkin akhirnya akan mudah dikalahkan para lawan? Dan juga ada toprak yang dirasa-rasa akan menjadi kuda hitam di tahun 2027. Di mana tes di Brno kemarin terungkap bahwa dia langsung nyetel dengan karakter ban Pirelli. Dan hal itu bukan atas pernyataannya sendiri, namun disampaikan oleh rider lain yang juga menyaksikannya. Wow, apakah akan menantang podium? Dan juga ada Brad Binder yang kita lihat tahun 2023 sempat menjadi runner-up sementara di kejuaraan, kemudian kini harus mengemis dalam tanda petik hanya untuk bisa masuk ke BMW Superbike. Wow, sekejam itu MotoGP. Seperti apa lengkapnya? Kita bahas. Dominasi Ducati pada era MotoGP 1000cc bisa saja mulai menemukan titik rapuhnya. Ironisnya, sinyal tersebut justru datang dari Jorge Martin, pembalap yang pernah merasakan sendiri kekuatan Desmo Cedici. Martin membocorkan bahwa prototipe Ducati 850cc masih tertinggal jauh dalam tahap pengembangan awal. Jika informasi itu akurat, maka muncul pertanyaan besar. Apakah Ducati benar-benar kehilangan keunggulan teknisnya di era baru MotoGP 2027? Sementara para rival justru melaju lebih cepat. Selama beberapa musim terakhir, Ducati menjadi tolak ukur MotoGP. Keunggulan mesin, aerodinamika, elektronik, hingga kemampuan mengembangkan motor membuat pabrikan asal Borgo Panigale hampir selalu selangkah di depan kompetitor. Namun revolusi regulasi 2027 mengubah seluruh permainan. Kapasitas mesin dipangkas menjadi 850cc. Ban Michelin digantikan Pirelli. Perangkat red high device dihapus. Serta aerodinamika dibatasi secara signifikan. Seluruh keunggulan yang selama ini menjadi fondasi dominasi Ducati praktis harus dibangun kembali dari nol. Di tengah proses tersebut, Jorge Martin mengungkapkan informasi yang mengejutkan. Dalam podcast Gypsy Tales, juara dunia asal Spanyol itu menyebut bahwa dia mendapatkan kabar mengenai hasil awal pengujian Ducati 850cc di Mugello. Menurut Martin, prototipe Ducati masih mencatatkan waktu sekitar 1,6 detik lebih lambat dibandingkan catatan motor MotoGP saat ini. Saya tahu Ducati mengatakan waktu putarannya sekitar 1,6 detik lebih lambat di Mugello. Saya tidak begitu yakin, tapi itulah informasi yang saya dengar, ungkap Martin. Meski dia sendiri mengaku informasi tersebut belum bisa dipastikan sepenuhnya, pernyataan itu langsung memicu spekulasi bahwa Ducati belum menemukan performa ideal motor generasi barunya. Yang membuat situasi semakin menarik adalah pengakuan Martin bahwa beberapa rival tampaknya sudah lebih siap. Dia menyebut KTM telah mengembangkan motor 850cc sejak tahun lalu sehingga memiliki waktu pengembangan lebih panjang. Sementara itu, Honda bahkan dikabarkan mampu mencatatkan waktu yang lebih cepat dengan prototipe 850cc dibandingkan motor spesifikasi 2026 dalam salah satu sesi pengujian internal. Artinya, jika Ducati memang masih tertinggal, mereka bukan hanya kehilangan keunggulan, tapi juga harus mengejar para pesaingnya yang lebih dahulu menemukan arah pengembangan. Martin juga mengingatkan bahwa faktor terbesar mungkin bukan sekedar mesin, melainkan kombinasi motor dengan ban Pirelli. Menurutnya, karakter ban baru bisa mengubah seluruh keseimbangan performa. Motor yang selama ini cocok dengan ban Michelin belum tentu menjadi yang tercepat bersama Pirelli. Sebaliknya, ada kemungkinan pabrikan yang sebelumnya kesulitan justru menemukan karakter motor yang jauh lebih sesuai dengan ban baru. Dengan kata lain, dominasi Ducati pada era Michelin belum tentu otomatis berlanjut ketika seluruh grid menggunakan Pirelli. Meski demikian, terlalu dini menyimpulkan Ducati benar-benar tertinggal. Pabrikan Italia itu masih memiliki salah satu departemen teknik terbaik MotoGP di bawah komando Gigi D'Aligna, yang selama bertahun-tahun berhasil mengubah Ducati menjadi acuan seluruh pedok. Selain itu, mereka juga akan diperkuat oleh Marc Marquez dan Pedro Acosta pada musim 2027. Dua pembalap yang dikenal mampu mempercepat proses pengembangan motor. Namun, bocoran dari Martin setidaknya menjadi alarm bahwa era 850cc kemungkinan tidak lagi menjadi panggung dominasi mutlak Ducati.
Jika kecepatan awal benar-benar berada di belakang Honda, KTM atau bahkan Aprilia dan Yamaha, maka MotoGP 2027 berpotensi menghadirkan persaingan yang jauh lebih terbuka dibandingkan era sebelumnya. Berita kedua, Toprak Razgatlioglu bisa saja menjadi kuda hitam terbesar MotoGP 2027. Ketika sebagian besar perhatian tertuju pada deretan superstar seperti Marc Marquez, Pedro Acosta, Jorge Martin hingga Pecco Bagnaia, justru perubahan regulasi berpotensi menciptakan keuntungan yang selama ini dimiliki pembalap Turki tersebut. Kembalinya ban Pirelli ke MotoGP bukan sekedar pergantian pemasok ban, melainkan bisa menjadi senjata yang mengubah peta persaingan dan mengangkat Toprak sebagai ancaman serius dalam perebutan gelar dunia. Selama musim debutnya di MotoGP bersama Yamaha, Toprak memang belum mampu tampil konsisten di barisan depan. Adaptasi terhadap karakter ban Michelin menjadi salah satu tantangan terbesar yang harus dihadapinya setelah bertahun-tahun mendominasi Superbike menggunakan ban Pirelli. Namun, semua itu akan berubah total pada 2027. MotoGP memasuki era baru dengan mesin 850cc, aerodinamika yang lebih sederhana serta penggunaan ban Pirelli sebagai pemasok tunggal. Regulasi baru ini praktis menghapus salah satu kelemahan terbesar Toprak dan mengembalikannya ke lingkungan yang paling dia kuasai. Sinyal tersebut bahkan sudah terlihat dalam uji coba rahasia di Brno. Yamaha mempercayakan pengembangan motor 850cc kepada Augusto Fernandez dan Toprak Razgatlioglu. Menariknya, Fernandez mengakui bahwa rekan setimnya langsung merasa nyaman dengan karakter ban baru, terutama ban depan yang selama ini menjadi titik paling sulit bagi para pembalap MotoGP. Dia langsung merasa nyaman, terutama ban depan, ungkap Fernandez. Pernyataan sederhana itu memiliki arti besar, karena sebagian besar pembalap MotoGP justru harus mempelajari ulang karakter pengereman dan grip ban Pirelli. Sementara Toprak sudah menguasainya selama bertahun-tahun di Superbike. Keunggulan tersebut tidak datang tanpa alasan. Seluruh gaya balap Toprak dibentuk bersama ban Pirelli. Kemampuan mengerem sangat lambat, menjaga stabilitas motor saat memasuki tikungan, hingga aksi pengereman ekstrim yang menjadi ciri khasnya, semua lahir dari pengalaman panjang menggunakan ban Italia tersebut. Kini, ketika MotoGP meninggalkan Michelin, para rival harus memulai proses adaptasi dari awal. Sebaliknya, Toprak justru kembali menggunakan perangkat yang sudah menjadi bagian alami dari gaya balapnya. Meski demikian, faktor penentu tetap berada di tangan Yamaha. Toprak sendiri telah mengakui bahwa motor M1 generasi sekarang masih tertinggal dari Ducati maupun Aprilia. Bahkan pada musim ini, dia beberapa kali gagal meraih hasil maksimal akibat keterbatasan performa motor dan persoalan teknis. Namun regulasi 2027 membuat seluruh pabrikan memulai dari titik yang hampir sama. Jika Yamaha mampu menghasilkan motor 850cc yang kompetitif, terlebih setelah sejumlah hasil pengujian awal menunjukkan perkembangan positif, maka Toprak berpotensi menjadi salah satu pembalap yang paling diuntungkan oleh revolusi regulasi tersebut. Hal inilah yang membuat banyak pengamat mulai melihat Toprak sebagai kuda hitam MotoGP 2027. Saat perhatian publik tertuju pada duet Marc Marquez Pedro Acosta di Ducati, proyek Italia baru Aprilia bersama Pecco dan Marco Bezzecchi, maupun Yamaha yang diperkuat oleh Jorge Martin dan Ai Ogura, nama Toprak justru bergerak tanpa banyak sorotan. Namun kombinasi pengalaman luar biasa dengan ban Pirelli, kemampuan adaptasi yang terbukti sejak uji coba di Brno, serta karakter balapnya yang sangat cocok dengan regulasi baru bisa menjadi modal besar untuk mengejutkan seluruh pedok. Jika Yamaha benar-benar berhasil menghadirkan motor yang kompetitif, bukan tidak mungkin Toprak akan berubah dari sekedar pendatang baru menjadi salah satu kandidat serius perebutan gelar dunia 2027. Berita ketiga, MotoGP kembali menunjukkan wajah paling kejamnya. Pada awal musim 2023, Brad Binder sempat menjadi penantang gelar dan runner-up klasemen sementara, bahkan digadang-gadang sebagai calon juara dunia bersama KTM. Namun hanya dalam hitungan beberapa musim, nasibnya berubah drastis. Kini, alih-alih membicarakan peluang meraih gelar, Binder justru harus berjuang keras sekedar mempertahankan karirnya di level tertinggi, bahkan mulai mencari jalan keluar menuju Superbike bersama BMW. Inilah realitas MotoGP. Seorang pahlawan hari ini bisa menjadi pembalap tanpa kursi esok hari. Beberapa tahun lalu, Binder merupakan simbol kebangkitan KTM. Gaya balap agresif, kemampuan tampil impresif, dalam kondisi sulit, serta sederet kemenangan spektakuler, membuatnya menjadi wajah proyek MotoGP pabrikan Austria. Bahkan pada awal musim 2023, dia sempat bercokol di posisi kedua klasemen dan dianggap sebagai rival serius dalam perebutan gelar juara dunia.
Namun perkembangan MotoGP berlangsung jauh lebih cepat daripada yang diperkirakan. Kedatangan Pedro Acosta mengubah arah proyek KTM, sementara performa Binder perlahan kehilangan konsistensi hingga akhirnya tersisih dari pusat pembangunan tim. Kini situasinya berubah total. KTM dikabarkan akan membentuk proyek baru pada 2027 dengan Alex Marquez dan Fabio Di Gia di tim pabrikan. Sementara Pedro Acosta telah lebih dulu mengamankan kepindahan ke Ducati Lenovo. Kesempatan terakhir Binder untuk tetap bertahan di keluarga KTM melalui tech trip pun hampir tertutup. Karena tim satelit tersebut lebih tertarik kepada Luca Marini serta bintang muda Moto2 Senna Agius. Dengan hampir seluruh kursi MotoGP telah terisi, masa depan Binder di kelas utama berada di ujung tanduk. Kondisi itulah yang memaksanya mulai melirik Superbike sebagai jalan penyelamat. Nama BMW muncul sebagai salah satu tujuan paling realistis. Kebetulan tim pabrikan asal Jerman itu juga diperkirakan akan melakukan perubahan susunan pebalap setelah memutuskan tidak mengaktifkan opsi perpanjangan kontrak Danilo Petrucci. Meski Manuel Gonzalez disebut menjadi kandidat utama, masih ada peluang satu kursi yang bisa diperebutkan. Binder pun diyakini mulai masuk dalam radar sebagai pembalap berpengalaman yang masih memiliki kualitas untuk bertarung di level tertinggi. Menariknya, harapan terbesar Binder justru bisa datang dari sosok Toprak Razgatlioglu. Juara dunia Superbike tersebut sukses mengubah BMW menjadi motor juara dalam 2 musim terakhir dan memiliki pengaruh besar dalam arah pengembangan tim. Jika Toprak memberikan rekomendasi positif kepada manajemen BMW, peluang Binder bergabung tentu semakin terbuka. Terlebih, gaya balap Binder yang mengandalkan pengereman keras dan kontrol motor saat memasuki tikungan dinilai cukup sesuai dengan karakter BMW. Apalagi Superbike juga akan memasuki era bahan Michelin pada 2027. Meski demikian, jalan Binder masih jauh dari kata mudah. Dia tidak hanya harus bersaing dengan nama-nama muda yang sedang naik daun, tapi juga harus meyakinkan BMW bahwa dirinya masih layak menjadi bagian dari proyek jangka panjang mereka. Ironisnya, hanya 3 tahun setelah menjadi runner-up klasemen MotoGP sementara dan disebut sebagai masa depan KTM, kini Binder berada dalam posisi yang harus melamar kejuaraan lain demi menjaga karirnya tetap hidup. Itulah kerasnya MotoGP. Tidak ada jaminan masa lalu akan menyelamatkan masa depan. Dalam hitungan musim, seorang kandidat juara bisa berubah menjadi pembalap yang berjuang mencari kursi. Sementara generasi baru datang tanpa memberi ruang bagi mereka yang gagal mengikuti laju perubahan.